Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Dan saya harapkan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat mengerjakan pekerjaan kita dengan baik dalam pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Mari kita akan buka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diberikan kesehatan dan kami boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu pada saat ini dalam acara Menerima hari ini Tuhan. Karena kami tahu betapa pentingnya firman-Mu dalam memimpin kehidupan kami. Kiranya kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang akan dijelaskan, sehingga hidup kami menjadi lebih baik dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah berkat kerendahan hati. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah berkat kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang yang bernama Profesor Booker Washington. Nah, Profesor Booker Washington ini adalah seorang negro yang menjabat sebagai presiden dari Institut Tuskegee di Alabama. Jadi dia menjadi pejabat tinggi, bahkan tertinggi ya di Institut Tuskegee di Alabama. Nah, pada suatu hari Profesor Booker Washington itu sedang dalam perjalanan dari rumahnya menuju ke kampus. Dan kebetulan ketika dia berjalan-jalan di pinggir kota, dia melewati sebuah rumah yang mewah di mana dia melihat seorang wanita kulit putih yang kaya sedang merapikan kebunnya. Nah, kemudian ketika dia melewati rumah tersebut, si wanita kulit putih yang kaya itu melihat dan mengira Profesor Booker Washington adalah pekerja negro yang pasti memerlukan uang. Maka dia memanggil Profesor Booker Washington. Dia katakan, apakah kamu ingin mendapatkan uang? Kamu bisa mendapatkan uang jika kamu mau memotongkan kayu bakar untuk perapian saya, kata si wanita kulit putih yang kaya tersebut. Kemudian Profesor Booker Washington diam dan dia mulai mengingat-ingat apakah di kampusnya itu ada pekerjaan mendesak yang harus dia kerjakan. Ketika dia mengingat tidak ada pekerjaan yang mendesak, maka dengan tersenyum dia bersedia melakukan pekerjaan memotong kayu bakar untuk wanita kulit putih yang kaya tersebut. Dia mulai menggulung lengan bajunya, dia mengambil kapak dan mulai memotong kayu untuk kayu bakar perapian dari wanita kulit putih yang kaya tersebut. Dan pekerjaan itu cukup melelahkan, dan setelah selesai memotong kayu bakar itu, ia bahkan mengangkut kayu bakar itu ke tepi perapian di dalam rumah si wanita kulit putih yang kaya itu. Setelah selesai merapikan semua potongan kayu bakar di dalam rumah si wanita kulit putih yang kaya itu, dia pamit dan melanjutkan perjalanannya menuju ke kampus. Dan si wanita kulit putih yang kaya itu kemudian memberikan kepada Profesor Booker Washington sejumlah uang sebagai hasil jerih payahnya memotong kayu bakar. Tetapi dengan sopan, Profesor Booker Washington menolak pemberian uang itu dan hanya mengatakan, tidak perlu Ibu, karena memang saya orang yang suka menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Lalu dengan melambaikan tangan, dia berjalan
kembali menuju ke kampusnya. Nah, kebetulan tetangganya pada saat itu sedang keluar rumah dan kenal dengan Profesor Booker Washington. Dia tahu bahwa Profesor Booker Washington adalah presiden dari Institut Tuskegee di Alabama sebagai pejabat yang tertinggi di institut tersebut. Nah, ketika Profesor Booker Washington sudah menjauh, dia menceritakan kepada si wanita kulit putih yang kaya bahwa orang yang sedang meninggalkan kamu itu adalah presiden dari Institut Tuskegee di Alabama. Dia pejabat yang tertinggi di situ. Jadi wanita kulit putih yang kaya itu menjadi malu dan dia merasa bersalah dan dia memutuskan untuk meminta maaf untuk pada keesokan harinya. Kemudian keesokan harinya dia datang ke Institut Tuskegee di Alabama dan minta bertemu dengan Profesor Booker Washington. Nah, ketika bertemu dengan sigap, dia meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Profesor Booker Washington karena dia tidak tahu dan menganggapnya profesor itu sebagai seorang pekerja negro yang sedang membutuhkan uang. Dan dengan tersenyum, Profesor Booker Washington mengatakan, "Tidak apa nyonya, saya tidak marah. Saya sendiri bersedia untuk membantu, menolong nyonya untuk memotong kayu bakar. Tidak ada paksaan karena memang saya suka sekali membantu dan mengulurkan tangan bagi orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan." Kemudian pujian itu mulai terlontar dari mulut daripada wanita kulit putih yang kaya tersebut. Dia sungguh-sungguh memuji karakter daripada Profesor Booker Washington, bahkan rasa hormat yang begitu dalam itu mulai terpancar dan kekaguman itu mulai muncul dari hati wanita kaya kulit putih tersebut terhadap Profesor Booker Washington. Dan bukan itu saja, pada waktu-waktu yang akan datang ternyata wanita kulit putih yang kaya itu menyumbang beribu-ribu dolar untuk perkembangan Institut Tuskegee di Alabama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di sini, dari kerendahan hati dari Profesor Booker Washington ternyata memberikan suatu berkat di mana si wanita kulit putih yang kaya dengan rela menyumbangkan ribuan dolar untuk perkembangan Institut Tuskegee Alabama yang memang sedang dipimpin oleh Profesor Booker Washington. Jadi saudara sekalian, pujian mulai muncul dari mulut wanita kulit putih yang kaya, bahkan rasa hormat yang begitu dalam itu muncul dari hati wanita kulit putih yang kaya karena kerendahan hati daripada Profesor Booker Washington tersebut. Nah, firman Tuhan juga mengatakan di dalam Amsal 29 ayat 23 dikatakan, keangkuhan itu merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Sama seperti Profesor Booker Washington menerima pujian yang tulus daripada si wanita kulit putih yang kaya karena kerendahan hatinya, itu yang terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan juga di dalam Amsal 18 ayat 12 dengan jelas dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Profesor Booker Washington juga layak untuk menerima kehormatan dari wanita kulit putih yang kaya. Rasa hormat yang begitu mendalam muncul di hati wanita kulit putih yang kaya karena kerendahan hati daripada Profesor Booker Washington. Sekalipun dia adalah seorang presiden dari Institut Tuskegee di Alabama, tapi dia tidak segan-segan mengerjakan pekerjaan kasar untuk memotong kayu bakar, menolong wanita kulit putih kaya yang saat itu membutuhkan bantuan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mulai menata sikap hidup kita supaya kita tidak menjadi sombong atau tinggi hati.
Karena firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa tinggi hati atau kesombongan itu mendahului kehancuran, tetapi rendah hati itu mendahului kehormatan. Keangkuhan itu merendahkan orang, tapi orang yang rendah hati akan menerima pujian. Saya harapkan kita semua menjadi orang yang rendah hati, dan saya percaya berkat kerendahan hati pasti akan kita terima seperti Profesor Booker Washington. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu, supaya kami mempunyai sikap hidup rendah hati, tidak meninggikan diri, tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak congkak Tuhan. Karena kami tahu tinggi hati akan menghasilkan kehancuran. Kami percaya orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kami akan belajar Tuhan untuk hidup dengan sikap rendah hati. Kami percaya ada berkat yang luar biasa dari sikap kerendahan hati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.